Sebelum pembangunan gereja ini pun sampai awal pekerjaan ini, kami ucapkan terima kasih banyak Bapak untuk kebaikan Bapak dan keluarga untuk paroki kami. Terima kasih. Pak John juga sibuk memperjuangkan tanah itu untuk kita, jadi mari kita dukung usaha-usaha mereka dengan doa-doa kita. Bapak Uskup sudah memberikan kita motivasi-motivasi inspiratif dalam homili. Sekarang kita berikan kesempatan untuk Pak John sebagai penasihat panitia kita. Mohon maaf Pak John, kami minta waktunya untuk memberikan motivasi di awal pekerjaan ini. Terima kasih. Salam. Terima kasih semuanya udah hadir pada pagi hari ini. Sebenarnya motivasinya cukup dari Bapak Uskup, sangat lengkap dari awal sampai akhir homili yang bagus sekali. Jadi tepuk tangan yang meriah buat Bapak Uskup. Dan tentu saja sebagai orang pulau, begitu kita selesai tadi menjelang selesai pemberkatan langsung datang hujan, jadi itu kayak seperti hujan berkat. Ini sebagai awal dan tanda-tanda bahwa berkat akan turun atas pembangunan ini. Bapak Uskup juga sudah menyinggung bahwa peletakan batu pertama itu yang utama adalah oleh Rasul Paulus sendiri, dan dia tadi merupakan bahan bacaan kita juga yang disinggung dalam Injil. Dan sejalan dengan itu kita juga yakin bahwa gereja ini adalah gereja kerahiman ilahi yang selalu kita daraskan bahwa Yesus adalah andalan kita. Jadi sebenarnya kas yang kosong tidak masalah kalau Yesus mau mengisi. Jadi seberapapun bisa Tuhan Yesus isi. Dan yang penting adalah dari umat seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Uskup, bahwa gereja ini adalah batu dan semen, tapi yang lebih daripada itu kita jadikan ini sebagai alat perekat, pemersatu bagi kita semua untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan di atas segalanya itu bahwa apapun yang kita miliki pada akhirnya akan kita tinggalkan juga. Jadi hati yang berkobar-kobar ya, jadi hati yang berkobar-kobar yang penuh dengan semangat. Dengan apapun yang kita miliki, kalau kita mampunya hanya memberikan dorongan, mampunya hanya memberikan berdoa, berikanlah itu apa yang menjadi yang bisa dari dirimu untuk diberikan kepada gereja. Jadi tidak selalu dalam bentuk harus seperti yang tempoh hari saya bilang harus dalam bentuk dana yang besar, tapi seberapapun yang bisa, apapun yang bisa dilakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Karena semua yang kita berikan di sini itu adalah kita juga nggak tahu dapatnya dari mana dan kapan diberikan kepada kita, tapi selalu saja hampir semua gereja yang kita bangun di Batam dan di tempat lain, seperti baru-baru ini saja yang kemarin kita ada gereja ini Bapak Uskup bisa bahasa Batak di Kabil, sangat bagus ya. Tempoh hari Bapak Uskup juga yang meresmikan. Saya satu kesaksian juga ketika itu disampaikan oleh Pak Yosef ke saya mau bangun gereja di di Kabil. Saya bilang, aduh Pak Yosef, nantilah kita masih banyak gereja ini mau renovasi ini perlu ini bikin gereja baru lagi. Atau saya lihat Bapak Uskup sudah resmikan. Sekarang udah bagus, sudah berdiri dengan megah ya. Jadi Tuhan tidak pernah kekurangan untuk melengkapi apa yang Dia perlukan. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kehadiran semuanya. Seperti yang tadi disampaikan juga, mohon terus dibawa dalam doa, karena di luar dari pembangunan kita masih harus berjuang untuk mendapatkan lahan yang di sebelah. Meskipun sebetulnya pada saat ini kita sudah siapkan lahan pengganti Bapak Uskup, dan kemarin sudah kami bersihkan di sekelilingnya, mulai diratakan, dan nanti akan kami nilai lagi supaya nilainya tidak lebih rendah dari lahan yang akan kita tukarkan. Jadi kalau seandainya nanti masih ada tahapan-tahapan selanjutnya, nanti mungkin kita bisa minta bantuan Bapak Uskup juga untuk hal-hal penyelesaiannya di pusat. Terima kasih semuanya sekali lagi untuk Bapak Uskup dan untuk kita semua yang ada di sini. Tuhan Yesus memberkati.